Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Buya Arif Yasim dengan tema amalkan zikir ini maka dunia akan tunduk kepadamu. Sebelumnya marilah kita berselawat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selamat menyaksikan. Udah, Sayyidina Ali ajarin cara biar gak cinta dunia. Dunia itu hanya bisa ditolak dengan nama Kholiknya, penciptanya. Maka masukkan nama Allah di dalam kolbu. Ya, baca terus nama Allah, ya Allah. Jadi kalau ada majelis zikir, kita datang seperti kita mau dapat bantuan, Pak. Jangan kemudian, males siapapun yang mimpin zikir. Kalau udah ada majelis zikir, di mana saja, hadiri. Karena itu melatih dunia. Cuma masalahnya yang mimpin zikir ingat dunia gitu. Itu urusan dia. Urusan dia, Pak. Ya. Urusan dia itu. Kita jangan suuzon sama orang. Ini antum ciri-ciri antum suka duit. Ada ustadz ngajar, tulis komentar. Atau dalam hati buat komentar. Paling juga karena honor. Berarti otak ente otak fulus. Nilai orang pakai duit mulu. Mana ada orang begitu semua? Paling ngaji hikam begini. Apalagi orang yang bawa nama Allah. Mimpin zikir, nggak mungkin. Dia butuh dunia, atau dunia butuh dia. Yang mana yang benar yang mana? Kayaknya dunia yang butuh dia ya. Dunia itu kalau nggak ada orang zikir, hancur. Jadi dunia itu kenapa melayani orang-orang yang di kolbunya ada nama Allah? Karena si dunia mengatakan, kami akan hancur jika engkau tidak ada. Dalilnya apa? La taqumus sa'ah hatta la yuqalu fil ardi Allah, Allah. Hadis Imam Muslim, hadis sahih. Tidak terjadi kerusakan besar di muka bumi bernama kiamat sampai tidak ada lagi yang mengatakan atau dikatakan disebut-sebut namanya Allah, Allah. Jadi selama masih ada yang baca nama itu, antum aman. Jadi baik-baik amal zikir ya. Walaupun kita kurang zikir nggak apa-apa, antum baik-baik sama dia. Kata Imam Abdul Qasim Junaid Al-Baghdadi, tasdiq ulubina wilayatun sughra. Mau jadi wali gak? Gak ribet, gampang. Mau jadi wali Allah gak? Ini yang ngomong bukan saya nih, Imam Junaid. Imam Junaid ini imam salafus saleh, wali kutub, wali ghaus di zamannya. Pewaris mutlak Rasulullah di zamannya. Imam Junaid. Apa kata beliau? Kamu mau jadi wali? Gampang. Tasdiq ulubina. Percaya, terima ilmu kami. Bukan hanya zikirnya, ilmunya. Ilmu ma'rifat terima, jangan tolak. Jangan kemudian malu nih gitu. Kan begitu. Enggak nyampe, cukup katakan mungkin dia sudah sampai, saya belum. Orang yang sampai makomnya kepada Allah bergantung umur enggak? Coba, ada enggak antum yang sudah sampai ke makom? Sayyidina Ali mengatakan, araftu rabbi bi rabbi. Aku kenal Allah. Allah lah yang mengenalkan dirinya kepadaku. Ada yang sampai situ nggak? Itu bukan hal hakiki. Yang ngomong begitu Sidi Syekh Abdul Qadir Jilani dalam kitab Al-Fathur Rabbani. Kata beliau, jika engkau duduk tenang berkhalwat, sebut namanya sampai engkau fana di dalam namanya, nanti yang punya nama akan datang mengenalkan dirinya. Udah pernah duduk begitu belum? Yang ngomentarin orang mulu katanya mursyid, ya kan? Katanya bersanad, katanya berijazah. Kalau punya ilmu, udah amalin ilmunya. Jangan komentarin orang terus. Jangan suuzon terus dengan orang. Mulai beramal. Perintah Allah di Quran bukan komentarin orang. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Yang perlu diperbanyak bukan komentarin orang, tapi nyebut nama Allah. Kalau enggak akan pernah antum merasakan kedekatan itu. Walaupun umur sudah bertambah. Mungkin yang muda-muda ini kalau yang tua-tua, mohon maaf nih, nggak mau sekarang menyegerakan diri mengenal Allah, Allah akan ganti generasi baru yang mau mengenal dan menyebut namanya. Begitu ancaman Allah. Dalam hadis qudsi ada begitu. Ma tawaqqafa matlabun anta talibuhu bi rabbik. ولا تيسر مطلب أنت طالبه بنفسك. Kenapa doa kita nggak naik-naik?
karena engkau tidak memintanya dengannya, tapi engkau meminta dengan egomu, kepentinganmu. Jadi sholawat, zikir, baca Quran, sedekah jika diniatkan untuk keberkahan duniawi, berarti kita minta dengan diri, ego, itu nggak akan naik, dia cuma berkahnya sampai di dunia. Jadi siapapun yang suka berbagi, dia dapat berkah, muslim non-muslim dapat berkah 10 di dunia. Itu sudah hukum wajib. Udah plus dari Allah. Mau dia mukmin nggak mukmin, dia suka berbagi, charitas. Non-muslim suka berbagi, diberkahi Pak hidup dunianya. Coba lihat startup yang suka bakar-bakar duit, itu mereka bertahan sampai hari ini, benar nggak? Ya kan? Kalau mereka nggak mau bakar-bakar duit, mau promosi, mau memberikan free ini, free itu, nggak ada hasilnya. Nabi Muhammad SAW dulu seperti itu. Cuma yang dituntut itu jangan cuma mikirin nafs. Tubuh ini mau ditinggal. Apa masih kurang jelas? Tubuh ini dulu kecil, kemudian menjadi anak-anak, jadi remaja, lalu dewasa, sekarang sudah menua, udah mulai sakit-sakitan. Ini Donald Trump namanya Pak, Donald Trump Al-Fadani. Udah mulai sakit-sakitan belum? Punggung, kaki, duduk lama-lama udah mulai kesemutan, udah tua tuh. Calon-calon itu. Iya, baru kan. Wajah sih wajah 40. Udah mulai. Jadi dulu kalau duduk lama aman, sekarang duduk lama berasa. Punggung mulai cari sandaran, kan yang dapat sandaran beruntung kan. Tapi anehnya orang ngaji hikam, ngaji zikir, ngaji ma'rifatullah, tahu-tahu sudah 1,5 jam baru ingat punggungnya sakit. Kenapa? Saat itu kolbunya sedang asyik dengan yang menggerak-gerakkan kolbunya. Coba lihat anak-anak kita kalau lagi main game, dia lupa kalau dia butuh makan, minum. Benar nggak? Mainannya akal ketika berkhayal jadi game. Gamenya kolbu itu nyebut nama Allah. Kalau game biasa ada ini nggak? Apa namanya? Stage 1, 2, 3 gitu, benar? Ya. Level 1 tuh, Bapak juga main juga nih ya. Level 1, 2, 3, sama. Ya, orang kalau sudah punya game di dalam kolbunya, dia asik dengan game itu. Game kolbu itu menunya banyak Pak. Dan seru sekali. Ya. Ada bintang-bintangnya juga di dalam tuh. Ya. Dan kreditnya asli, hakiki. Kalau yang di game-game itu kan kreditnya di situ-situ aja. Ya. Tidaklah mohonanmu diangkat kepada Allah kecuali engkau membawa namanya. Tidaklah satu permohonanmu dipersulit kecuali karena engkau memohon dengan menyebut dirimu. Jadi ciri-ciri orang doa tapi pikirannya susah. Dia sholat, dia rajin ibadah, tapi susah aja bawaannya. Karena dia yang pikirkan, ya Allah hidup saya susah. Ya Allah, begitu terus. Boleh berkeluh kesah kepada Allah, boleh. Tapi dia lupa nih. Ya, jadi saya agak sedikit beda dengan beberapa motivator. Kamu doa yang spesifik. Biar kasih sama Allah. Ya, boleh sih. Cuma emang Allah itu suruhanmu. Ya. Doa itu kan dalam bahasa Arab fi'il amar. Kata kerja, kata perintah. Allahumma rzuqna, ya Allah, rezekikan kami. Kan urzuk itu bahasa Arab, perintah, fi'il amar. Begitu kata Imam Al-Juwaini, diteruskan oleh Imam Al-Ghazali, oleh Fakhruddin Ar-Razi. Apa kata beliau? Beda kita dengan kelompok yang lain. Doa pun juga kata kerja, kata perintah. Terus nggak kamu merintah Allah? Maka kata-kata itu bukan sebagai perintah kita jadikan, tapi kita jadikan sebagai curhat. Maka tadi, coba diingat-ingat Pak, doa itu jadikan tabungan akhirat. Jangan minta diijabah di sini. Kalau Allah kasih ijabah di sini, anggap itu hanya benefit, fawaid. Maksud kita cuma satu. Kenapa kita manggil-manggil Allah, menyuruh-menyuruh Allah? Bukan isi doanya yang kita maksud, tapi kita dilirik oleh Allah. Maka di Quran itu lafaznya ibtigha'a wajhillah, mencari lirikannya,
menunggu kita diliriknya. Maka di Quran, di hadis misalnya, salah satun la yazurullah yaumal qiyamah, ada 3 golongan yang Allah tidak lirik di hari kiamat. Kan bahaya itu. Kita ingin dilirik oleh Allah semenjak di dunia. Sekali dilirik Allah di dunia, maka dia akan dipandang terus dengan rahmatnya sampai ke akhirat. Mungkin dalam sholat gak khusyuk, udah cari tempat lain. Mungkin di ibadah berbagi. Masih ingat ada, mungkin lupa kisah ini adanya di kitab Syarah Asmaul Husna, Imam Al-Qushairi. Ada orang, udah ibadah banyak gak jadi wali. Kenapa? Ibadahnya masih dengan dirinya. Belum menghabiskan keakuannya. Maka kemudian di suatu kesempatan dia dapat ilmu menghormati simbol-simbol Allah Ta'ala. Nama Allah, tulisan yang ada nama Allah. Dia melihat ada orang buang kaligrafi yang di situ tulisannya alif lam lam ha. Bacanya apa? Allah. Dia lihat langsung bergetar hatinya. Ternyata itu kaligrafi lama, kertas lama dari papirus. Dia ambil, dia bersihin, kira-kira joroknya udah hilang, kemudian dia ambil atau dimakan. Dia nggak mau lagi ini kaligrafi, nanti dibuang. Biarlah dimasukkan ke dalam tubuhku, hancur dalam badanku, daripada hancur di tempat yang jorok. Ya. Jadi kalau dia potong-potong satu-satu, sehingga tidak menjadi lagi satu lafaz Allah. Malamnya dia tertidur dan dia bermimpi bertemu yang punya nama. Yang punya nama siapa? Allah. Apa kata yang punya nama? Wahai hambaku, karena engkau menghormati namaku, aku jadikan engkau kekasihku. Sholatnya belum tentu diterima, karena dalam sholat masih ingat selain Allah. Sholawatnya pun belum tulus. Ternyata ketulusannya ada saat dia menghormati satu nama. Ya. Jadi kalau Quran jangan taruh di lantai, ya. Kecuali nggak ada tempat berdiriin Qurannya. Ya. Oh itu bukan Quran hakiki, iya. Tapi kan ada nama Allah, ada nama Rasulullah, para nabi di situ. Ya. Dulu ada satu dosen nggak tahu di Jawa Tengah apa di Jogja, itu nginjak-nginjak Quran. Kata dia, ini apa? Ini bukan Quran, ini kertas. Diinjak-injak. Itu bahlulnya dia. Coba dia kalau berpikir, foto dia, nama dia dirobek orang. Masih ingat dulu Ahok dulu di demo orang, terus ada foto dia dibuat X. Nangis dia Pak, sedih dia. Udah pernah gitu belum? Oh kalau saya udah sering, antum lihat aja tuh di sosial media, wajah kita tuh X semua orang. Tapi saya gak sedih, biasa. Emang saya pantas digituin, saya bukan orang suci, bukan orang yang mulia, pantas dihina. Kalau ada orang hina kita nggak apa-apa. Antum mau hina aneh hari ini juga boleh. Hari ini jadi murid, besok jadi musuh, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Yang penting Allah meridhoi kita, itu aja. Kita nggak ada masalah. Bercoret 1000 kali juga nggak apa-apa. Yang penting Allah yang menciptakan saya nggak coret saya. Antum aja yang coret nggak apa-apa. Ya. Kalau Allah nggak coret, yang dicoret ntar siapa? Sedih. Ya. Jangan bikin begitu. Yang masih punya Facebook nih, saya udah nggak punya Facebook. Di unlike sama orang aja, jantungnya langsung, ya kan? Nggak siap dibenci orang, maunya disenangi orang terus. Mau berjuang, mau jadi dai, mau jadi guru, mau jadi mujahid, nggak siap dibenci. Berhenti ente jadi mujahid, ya nanti jadi jahat. Kenapa? Salah satu perjuangan itu pasti dibenci orang. Salah satu perjuangan dakwah dibenci orang. Karena kebenaran yang kita yakini. Pasti. Dan itu sudah sunnatullah. Yang paling banyak dibenci siapa? Baginda Nabi Muhammad SAW. Ya. Sampai diusir. Kita beruntung dakwah-dakwah kita masih dimudahkan oleh Allah di akhir zaman. Ya. Masih dimudahkan. Gak ada masalah kalau ada orang kemudian, misalkan apalagi Pak Pengurus ya, jangan patah arang, jangan kalau kemudian mundur jika ada masalah. Ya biasa aja. Orang akan tambah dewasa jiwanya, akan terlatih kolbunya, akan murni kolbunya jika ketemu masalah. Min alamatin nujhi fin nihayat, ar-ruju'u ila Allah fil bidayat. Man asyraqat bidayatuhu, asyraqat nihayatuh. Dua langsung.
Apa ciri-ciri orang sukses, baik di dunia ataupun di akhirat? Apa ciri-cirinya? Yang antum tahu? Apa ciri-cirinya, Pak? Ciri orang sukses? Itu mau setelah sukses. Waktu awal dia berjuang, awal di sekolah, awal di berdagang, berbisnis, kerja, ini bakal sukses nih. Ciri-cirinya apa? Rajin masuk kerja? Belum tentu. Udah banyak yang rajin 20 tahun, ya masih gitu-gitu aja hidupnya. 20 tahun baru lunas rumahnya kan, berarti belum masuk. Apa ciri-cirinya? Nah, itu kalau dunia. Kalau akhirat sama. Sukses di akhirat itu indikatornya di padang mahsyar. Mau meninggal dulu deh, meninggal husnul khotimah, dikubur, dipermudah oleh mungkar nakir, bangkit di padang mahsyar, kemudian kita sudah disatukan di soft umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian waktu dihisab, di mizan, ditimbangnya dengan timbangan dan hisab yang gampang. Siratal mustaqim lewatnya mudah, masuk surga. Itu indikator sukses kalau di akhirat. Ada yang di atas lagi itu yang lebih sukses. Kita kan sering ngomong ini, yang penting bisa makan sehari gitu kan. Itu terlalu kecil kesuksesan yang antum cari. Jangan begitu, kalau punya cita-cita jangan begitu. Citanya ketinggian dikit ya. Jangan tersinggung ya. Tersinggung juga nggak apa-apa. Emang pengajian ini tuh nyinggung-nyinggung orang kok. Yang mau disinggung ya. Murid itu disebut murid karena kemudian gurunya tampar-tampar dia dengan kata-kata. Benar nggak? Kalau antum memang siap jadi murid, siap saya kata-katai. Siap nggak dikata-katai? Kalau nggak siap dikata-katai, cari guru yang lain yang kira-kira antum siap menerima kata-kata dia. Jangan enak-enak doang. Kalau cuma dapat ilmu, itu mah gampang, Pak. Itu namanya muta'allim. Maka beda murid dengan muta'allim. Muta'allim ini cuma pelajar. Dia maunya cuma transfer ilmu. Tapi kalau murid diajarin beramal, diajarin berjuang, diajarin usul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka harus siap dikata-katain. Ya. Kalau antum nih punya guru, kita tersinggung mulu kalau dia ngomong. Udah istikharah cari guru yang lain. Gak ada apa-apa, gak ada masalah. Ya, gimana? Hashim tersinggung gak gua ngomong? Kan udah senior nih, itu masih junior. Tapi malah jauh-jauh dateng nih, Kak. Itu gimana, Pak? Ya, sama kan? Sama-sama udah putih kan? Kita ngomong begini dari tadi tersinggung gak? Atau menikmati? Kita mau tanya, dipijit tuh enak gak? Sakit? Oh, berarti gak suka pijit. Kenapa ada orang katanya sakit tapi minta dipijit lagi? Setelah dipijitnya enak, itu Pak. Ya. Kata-kata guru itu seperti tukang pijit. Ada urat nggak benar, dia tekan. Bukan berarti tukang pijitnya dia sehat. Dia mungkin juga ada masalah di badannya. Nah itu cara mandang guru kira-kira begitu. Ya. Tapi jangan dianggap tukang pijit juga guru kita ya. Ini cuma analog aja Bapak Ibu. Ya. Jadi siap jadi murid, harus siap dikata-katai. Ya. Siap kemudian digembleng. Ya. Satu saat kalau ada masa, kita itikaf bersama. Zikir ya minimal kalau nggak sanggup 40 hari ya 7 hari 3 hari ya. Sekarang kayaknya suluknya harus gaya milenial. Orang-orang kalau zaman-zaman kita dulu, kalau saya kholwat nggak boleh bawa handphone, emang nggak ada handphonenya ya. Makan dikurangi, yang kira-kira membuat syahwat kita tinggi seperti daging dikurangi. Yang syahwat makannya tinggi protes. Itu ajaran apa tuh ngelarang kita makan pakai daging? Ya, kalau dokter sama food combining, pakar food combining ngomong, kamu jangan makan ini ya, nggak disebut aliran. Tapi kalau kita buat majelis, kita bilang ke murid, hari ini, 3 hari ini, 4 hari ini, 10 hari ini, jangan makan daging. Banyak yang protes tuh, dianggap itu mengharamkan yang halal. Tapi kalau dokter yang ngomong, kenapa yang diterima? Sejak kapan guru lebih hina daripada dokter? Ya enggak sih, enggak begitu-gitu amat ya. Guru enggak boleh baper lah ya. Ciri-ciri orang yang sukses perjalanannya mendekatkan diri kepada Allah. Apa ciri-cirinya? Ar-ruju' ilallah fil bidayat. Dari awal dia sudah bergantung kepada Allah.
Dari awal dia sudah berniat ingin menghabisi egonya. Maka apapun titah gurunya diikuti. Dia rajin beramal. Baru berhasil. Man asyraqat bidayatuhu, siapa yang rajin. Di awal dia masuk bekerja, di awal dia berkhalwat berlatih, di awal dia ngaji. Asyraqat nihayatuhu, maka terang benderanglah ujungnya. Pasti dia sukses. Suksesnya santri, dia terima nih, saya pernah jadi santri, sampai sekarang saya masih menganggap diri saya santri. Maka kalau keluar kota kemana-mana, bahkan sekarang ada guru-guru saya, itu saya senang, ya, masih cium tangan mereka, masih takzim khidmat ke mereka, nikmat sekali. Apalagi kalau dikata-katain, disinggung, saya senang banget. Kamu ntar jangan begini ya. Itu nikmat sekali, karena seperti diperhatikan. Seperti diperhatikan. Nggak ada tersinggung saya, malah senang. Karena selama ini nyinggung orang mulu, nggak ada yang nyinggung saya. Jadi ketika ada yang nyinggung tuh senang. Tapi kalau guru gak nyinggung, maka saya cari orang yang nyinggung itu orang yang memusuhi saya. Tapi saya tidak akan memusuhi dia. Kadang-kadang aib kita yang bisa baca musuh. Maka bersyukurlah punya musuh. Tuh ada nggak tuh yang begitu? Ya, hidup tuh indah. Walaupun si musuh ini dadanya sudah deg-degan ya, mau ketemu kita mah biasa aja. Kita nggak musuhin dia. Ya. Kolbu yang dipenuhi nama sang baginda, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia sudah tidak ada lagi memusuhi siapapun kecuali dalam nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man asyraqat bidayatuhu, maka siapa yang rajin belajar di awal, maka jadi ulama di ujung. Rajin beramal di awal, maka menjadi zahid, menjadi amil di akhir. Rajin bermakrifat di awal, maka dia akan jadi wali Allah di ujung. Mastudi'a fi ghaibis sarair, zahara fi syahadatiz zawahir. Mau tahu isi hati orang, gak perlu pakai merem-merem, Pak. Gak perlu pakai wirid 1000. Mau tahu? Duduk sama dia agak sesaat, apa obrolannya? Ya, beberapa waktu. Kadang ada orang yang nyamar jadi ahli dunia. Tapi gimana pun dia mau nyamar, nanti akan keluar, dia sebut nama Allah, disebut nama Rasulullah, hatinya kemudian luluh. Berarti dia lagi nyamar. Sebagaimana ada orang nyamar benci dunia, tapi kalau sebut dunia matanya berbinar, ya. Katanya benci ini, benci itu. Saya nggak bakal beli ini, nggak bakal beli itu. Tapi kalau ada orang lewat pakai mobil itu, mobil ini, nyesek dadanya. Ya, ada orang yang ngata-ngatain saya dulu, Pak, ada. Saya nggak bakal beli ini. Tahu-tahu nggak ketemu kita, udah beli. Ya. Saya mah seneng. Coba ketawa aja kalau ingat ya. Maka sama dunia itu nggak usah kemudian bilang benci-benci. Cukup katakan aku cinta Allah, nggak usah bilang benci dunia. Nggak usah bilang benci dunia, munafik kita nanti. Ya, toh ada kecenderungan kepada dunia, benar nggak? Maka saya tidak akan bilang saya benci dunia. Ntar dunianya nggak mau datang sama saya juga. Ya, kita cukup mencintai yang ngatur si dunia. Mastudi'a fi ghaibis sarair, apa yang ustudi'a, yang tersimpan di dalam gaibnya sir seseorang. Di dalam diri kita ada sesuatu kalimat cinta benci yang tersimpan, zahara fi syahadatiz zawahir, akan muncul, akan keluar dengan persaksian yang zahir, baik dari kerut wajah, cahaya muka, lidah, kata-kata, kecenderungan hati, dan lain sebagainya. Itu akan muncul. Ya. Nah, itu pertanyaan kita tadi. Kalau dalamnya teh, pasti keluarnya teh. Kalau memang di dalamnya bertahta nama Allah, pasti keluarnya tentang Allah. Jika di dalamnya tentang Nabi Muhammad, pasti keluarnya kerinduan kepada Nabi Muhammad. Jika di dalamnya bukan dua nama ini, maka pasti yang keluar itu syaitan baina may yastadil. Nah, ini bagian terakhir ya. Ini ngebut nih Pak, biar cepat selesai hikamnya. Karena kalau pakai model yang sebelumnya, yang di
yang mulai jam 12 jam 3, itu satu bisa 1 jam, bisa 2 jam, bisa 3 jam, bisa sehari semalam. Nah ini kita kebut, karena ada orang yang gak sabar pengen cepat khatam. Syattan baina man yastadillu bih aw yastadillu alaih. Beda ma'rifat intelektual, ma'rifat ahli kalam, ahli tauhid, ilmu akidah, dengan ma'rifat ahli ma'rifat kewalian. Jadi beda ilmuwan dengan wali. Apa beda ma'rifat ilmunya? Tukang debat dengan orang yang bermakrifat dengan rasa, itu bedanya apa? Al-mustadillu bihi arafa al-haq li ahlih wa asbata al-amra min wujudi aslih. Orang yang bermakrifat dengan ilmunya para aulia dan para anbiya, dia berdalil tentang Allah, mencari ilmu tentang Allah bukan dengan mencari selain Allah. Cari dalil, tafakur ke alam, tadabbur alam, enggak. Kan sekarang namanya tafakur, padahal asalnya ya, yang benar tafakur alam ya. Orang sering nyebut tadabbur alam ya. Ini itu macam-macam. Surat sekian, ayat sekian, ya oke, itu oke. Itu namanya teori ilmu pengetahuan. Ilmunya disebut ilmu tauhid, ilmu usuluddin, disebut juga ilmu akidah, disebut juga ilmu kalam. Ini yang disebut dengan singa-singa ahlu sunnah. Jago debat. Saya nggak mau Pak disebut singa, walaupun ada orang ngirim video ke saya, kamu singa Aswajaya. Enggak, saya nggak singa ya. Saya bukan singa. Oh maksudnya bukan itu, enggak mau disebut singa. Mau apa aja, mau majazi, mau hakiki, nggak mau. Ya. Karena singa itu karakternya apa? Buas. Benar. Imam Ghazali, imam yang saya jadikan panutan, beliau mengatakan, hati-hati dengan karakter buas, namanya sibaiyah. Kalau orang buasnya preman, dia nyari lawannya, dia lawan fisik. Jawara dia. Kalau premannya preman ilmu kebatinan, dia cari lawan, orang tuh nguji-nguji ilmunya. Ya saya bukan singa, saya nggak masuk gitu Pak. Jadi yang punya sihir, nanti jangan uji-ujian, ini nggak masuk ya. Nanti yang turun tangan nanti Allah. Kita nggak masuk ya. Kalau orang kemudian, dia singa, punya karakter apa? Karakter buas, karakter menyerang, dia punya ilmu, punya dalil, punya kitab kuning, punya hafalan Quran dan hadis, punya kemampuan bermantik. Maka dia gunakan semua ini untuk nyerang orang berbeda dengan dia. Apakah itu yang berbeda aliran, berbeda pemahaman, apalagi berbeda pendapatan? Akan begitu. Berbeda kemasyhuran, bagi dia musuh. Itu karakter buas itu begitu. Beda popularitas, serang dia. Ya, beda paham dikit, serang dia. Akhirnya saling serang. Maka saya mohon maaf, tolong jangan sebut-sebut saya singa Ahlus Sunnah. Kita pun belum pantas disebut benar-benar Ahlus Sunnah. Kita sedang belajar, mempraktekkan, mengamalkan ajaran Ahlus Sunnah. Oh, kalau ada orang mengatakan dia benar-benar Ahlus Sunnah, silakan. Saya justru sedang belajar mempraktekkan itu. Ya, sedang berusaha bermujahadah. Kalau ada yang sudah jadi panitia kebenaran Ahlus Sunnah, silakan. Saya nggak masuk ya. Kita nggak ada urusan dengan itu. Dan jangan ikut-ikutkan Ar-Razi. Ya, kita nggak masuk. Nah, karakter ini yang harus kemudian dijinakkan. Menjinakkan hanya karena yang ilmu ini dulu dikembangkan oleh Imam Ghazali, ilmu singa ini. Dulu Imam Ghazali itu kan disebut Hujjatul Islam. Gelar singa itu dulu, gelar bahasa Arabnya Hujjatul Islam. Yang hujahnya kalau dia berdalil, dia berdebat, pasti orang kalah. Nyari lawan terus. Imam Ghazali itu nggak ada lawannya. Tapi kemudian beliau bertemu gurunya, Sidi Syekh Abu Ali Al-Farmadi, wali kutub di zamannya, dididiklah Imam Ghazali. Sehingga singanya berubah menjadi jinak. Kalau bahasa kampung kami lebih gawat Pak ya. Kami itu dulu kalau khalwat 40 hari kata guru, itu yang masuk khalwat bukan orang ya, anjing liar gitu bahasanya. Kalau singa kan sulit bayanginnya, karena singa jarang muncul di kampung kan. Ya. Bener ya, tanya ke guru-guru saya nih berdua. Orang dulu kalau ikut mujahadah, zikir, itu gurunya ngomong apa? Itu yang masuk tuh anjing liar. Emang liar kok.
Ciri-ciri anjing liar, dia ajak ke kanan, dia ke kiri. Dan mohon maaf, mau anjing, mohon maaf nih, mau kucing, mau babi, mau ayam, mau apapun, itu tunduknya pakai apa? Makanan. Tunduknya pakai makanan. Nah, maka cara untuk melatih jiwa tadi, jiwa puas, jiwa tamak, puas akan diri. Puasanya orang debat, jangan debat. Puasanya orang banyak ngomong, kurangi ngomongnya. Kalau sekarang saya kan nggak boleh puasa, Pak. Emang diminta ngomong tuh. Orang bijak itu bukan di saat suruh ngomong terus dia nggak ngomong, bukan begitu. Di saat dia harus diam, dia diam. Di saat harus bicara, dia bicara. Itu bijak, insya Allah. Ya. Nah ini bedanya. Orang yang arif billah, kenal Allah dengan hakikatnya, Allah lah yang mengenalkan diri kepadanya. Maka dia gak perlu dalil, gak perlu bukti. Buktinya Allah itu ada, nih dalilnya. Nih, adanya alam, buktinya ada Allah. Itu versi ilmu akidah. Benar? Benar secara ilmu akidah. Tapi dalam ilmu ma'rifatullah ahli dzauq, bukan dari makhluk untuk mengenal Khalik, tapi dari Khalik lah engkau mengenal. Dibalik, ya. Pilih mana, Pak? Pengen yang cara debat-debat, ngitungin dalil, ngapalin nomor, atau langsung rasain? Langsung rasain aja. Nah itu namanya talqin zikir, belajar ilmu tentang yang punya nama, ma'rifatullah. Ya. Lebih enak, lebih gampang, lebih ringkas. Bapak Ibu saudara-saudariku yang melakukan Allah, jika memang sudah ada dua jalan, ya, jalannya Nabi Muhammad sebenarnya gabungan dua jalan ini, maka saya juga menggabungkan dua ini. Dulu jalan kita cari dalil dulu, membuktikan Allah ada. Allah butuhkah pembuktian? Yang perlu dibuktikan, buktikan dirimu hamba, buktikan dirimu cinta Allah, buktikan dirimu betul-betul patuh kepada Allah. Itu yang perlu dibuktikan. Mana dalilnya kamu betul-betul jadi hamba Allah? Maka bacaan kaligrafi di situ tuh perlu jadi tagline hidup. Wa'bud rabbaka. Bisa baca nggak tuh? Nggak bisa ya, keuler ya. Bagus sekali itu ya. Mau sholat, saya baca itu terharu kita langsung. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Allah, kenalilah Allah sampai datang al-yakin. Al-yakin ini bisa berarti kematian. Apa nunggu mati dulu? Bukan. Mutu qabla anta mutu. Matikan dirimu sebelum sang mati itu betul-betul datang. Itu baru disebut menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kalau mati, nanti dia bilang, ya Allah, sebentar aja dihidupkan, nanti saya jadi soleh. Kan begitu semuanya. Kayak kita lagi ujian, terus pas ngelihat ada 10 soal esai, mau bilang ke pengawas, Pak, Ibu pengawas, sebentar aja saya mau lihat buku. Diizinin enggak? Di dunia aja begitu disiplin ya, masa di akhirat enggak? Mumpung ujiannya belum ada, ujiannya nanti cuma 2 pertanyaan dari malaikat mungkar nakir, itu pengawas ujian di alam barzakh. Pertanyaannya 2. Man rabbuk? Siapa yang engkau jadikan Tuhan? Siapa Tuhanmu? Yang kedua, ditunjukkan satu wajah. Ini siapa? Tuh, kita belum pernah ketemu yang kedua itu. Pernah ketemu, antum aja yang lupa. Maka cari, inget deh sekarang. Caranya hidupkan majelis maulid, sebut-sebut namanya. Jangan hanya bernyanyi, melakukan. Tapi kita undang juga, kan ada yang bersolawat, ada ustadz yang menceritakan isi solawat itu. Apa yang dibaca, sehingga nama-nama yang disebut di situ masuk ke dalam hati. Itu anjuran. Jadi idealnya majelis solawat begitu. Ya, kalau mengundang orang, request, menceritakan apa yang ada di kitab Barzanji, di Bai, itu yang kita minta. Ya. Jadi membaca, dengerin di Bai itu betul-betul berasa di kolom kolbu. Bapak Ibu, saudara-saudari dikasihi Allah, semoga makrifat kita sudah naik kelas. Bagus dalil A, B, C, D, tapi semoga nanti dalilnya adalah Allah itu sendiri. Apakah namanya, apakah perbuatannya, apakah sifatnya, apalagi zatnya yang datang mengenalkan diri. Ya, semoga Allah menjadikan kita bagian dari mereka. Amin ya Rabbal.